ikut tarekoh itu mulai belajar lah untuk memperdalam agama, untuk memperbaiki ibadah kita, kualitas ibadah kita sedikit-sedikit gitu. Lebih afdolnya lagi kita masih muda, masih sehat, ambil talqin. Oke Sobat TK News, saat ini saya sedang berada di rumah Bang Haji Ferry. Kita bakal ngobrol nih bareng dengan Adam. Iya Bang. Adam Holid ya? Iya Bang. Wah, ini siapanya Kiai Idam Holid? Cuma satu daerah aja. Satu daerah ya, sama-sama Kalimantan ya. Sama sekali. Mudah-mudahan nanti bisa melanjutkan perjuangan Amin, beliau amin. tuh. Kiai besar, Masya Allah. Ini Adam nih berasal dari Kalimantan. Iya, Kalimantan. Lebih tepatnya di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kalau pengen ke Kalimantan, jangan lupa mampir ke Tenggarong. 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 Karena memang asal dari situ ya? Iya, asli Tenggarong. Oke. Pengen tahu nih, saya nih, ini kan kisah berTKN. Yep. Kisah tentang ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah bermula kenal TKN gitu. Kalau boleh tahu nih Adam bisa kenal TKN, kemudian sekarang juga aktif kan? Insya Allah. Aktif berkhidmah. Iya. Untuk Abah Anom. Itu awal mulanya gimana sih bisa masuk kenal Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah? Boleh cerita, silakan. Bismillah. Awal gimana ya? Bisa saya ceritakan, nggak bisa juga panjang sih, sedikit aja. Iya nggak apa-apa. Awal mulanya itu sebelum kenal pengersa Abah itu perjalanan panjang lah gitu. Perjalanannya panjang. Saya juga kenal dari Pompes Suryalaya itu melalui dari media sosial gitu Bang. Medsos. Iya medsos. Oke. Apa platformnya apa medsosnya? Instagram, Facebook. Biasanya kebanyakan saya dari YouTube sih. YouTube. Dari YouTube. Itu channelnya channel pribadi atau channel apa? Channel orang. Channel maksudnya saya mencari juga gitu nah. Nyari? Thariqah tentang maksudnya searching tentang Thariqah gitu nah Bang. Emang kenal Thariqah dari mana? Tahu-tahu Thariqah. Awalnya kan saya dulu kan suka membaca gitu dari buku-buku, dari referensi dari mana gitu kan, saya maksudnya belajar memang senang gitu mempelajari ilmu tasawuf gitu nah. Gitu. Jadinya saya penasaran gimana sih memperdaya ilmu tasawuf tuh harus gimana. Oke. Iya. Jadi nggak cukup nih belajar ilmunya doang. Iya. Rupanya ada yang disebut dengan tarekat. Tarekat. Gitu. Jadi Adam pengen tahu lebih jauh nih. lebih Tarekat apa sih yang ada di Indonesia gitu. Jadi mulailah di situ kecenderungan ingin bertarekat. Iya. Nah, jadi lewat Mbah Google. Iya dari Mbak. Iya. Mana anak muda sekarang gitu ya. Iya. Kalau pengen tahu tuh fasalu ahlal Google. Terus gimana ceritanya? Setelah mengetahui dari internet, rupanya diarahkan waktu itu ketemu ke Wakil Talqin Abah yang ada di Kalimantan Timur. Oke. Bertepatan di Kota Balikpapan lah. Iya. Siapa waktu itu? Kiai Haji Abdurrahman Hasan. Oke. Mulai dari situ. Iya. Ini kan Adam nih sekarang mumpung lagi di Jakarta. Iya Bang. Hikmah dengan Pangersa Abah Anom. Ikut safari dakwahnya Kiai Haji Safrullah. Nah, ini kan pasti punya pengalaman. Iya. Ya enggak? Ikut dakwah wakil talqin. Mungkin ke berbagai daerah yang menjadi tempat-tempat pembinaan ataupun ke majelis-majelis yang mengadakan kegiatan keagamaan gitu. Pernah enggak sih ngalamin sesuatu yang dalam tanda petik cerita unik? Nih sebelum nanti pindah lagi cerita Adam berTKN. Iya. Kita belok dulu sedikit, nggak apa-apa ya? Nah, ada nggak ceritanya? Ada sih cerita pengalaman sih. Pengalaman. Yang pertama kali saya sebelum ke Jakarta kan ke Pondok Pesantren Suryalaya Pusat kan langsung. Oh, ke Tasik. Iya. Terus? Itu gimana ya? Yang sebelumnya saya belum pernah ke sana, langsung ke sana. Baru pertama kali? Iya baru pertama pertama kali. kali. Terus? Alhamdulillah. Gimana Setelah kesana? itu alhamdulillah bertemulah dengan ahlul baitnya Pangersa Abah.
Ya rasanya gitu gimana ya, yang dulunya sering lihat di YouTube di mana sekarang langsung ketemu gitu nah. Rasanya itu bercampur aduk lah. Terharu, habis itu senang rasanya. Pokoknya Cinta ulang Iya. pun tiba. Ziarah ke Abah. jar alhamdulillah jar. Alhamdulillah. Dulu gimana? Jadi bisa bertekian tuh, kan talkin. Iya. Terus Dulu itu terus bisa ketemu sama Kiai Saifullah, gimana ceritanya tuh? awalnya itu Bang, sebelum ketemu Ustaz Sabrullah, saya dengan apa namanya talqin zikir dulu sama Ustaz Abdurrahman Hasan. Karena ada perbedaan lah di sana kan. Setelah itu ketemulah sama Pak Oscar. Beliaulah yang membina kami, maksudnya untuk ikut yang lembaga dakwah Toroqat Naksabandia di Samarinda. Oh, gitu. LDTK Samarinda. Iya. Oke. Itu tahun berapa tuh? Itu kira-kira tahun 2018 Bang. 2018. Jadi mulai tuh Iya mulai. ikut talkin sama Pak Kiai Saifullah. Terus mulai ikut karena diajak sama Bang Oscar. Iya. Berarti waktu safari dakwah di Kalimantan ikut juga? Alhamdulillah ikut ngawal. Ikut ngawal juga. Gimana sih ngawal Pak Kiai itu? Suka dukanya apa sih? Suka dukanya itu gimana ya? Susah sih kalau dijelaskan. Nah, ya udah cari yang gampang aja, jangan cari yang susah. Sukanya sih gimana ya? Senang gitu nah Bang. Senang. Maksudnya ikut gitu, maksudnya berdakwah, mendakwahkan kalimat tauhid gitu nah. Oh, Insya Allah. Ikut dengan beliau gitu. Belajar juga sih kami yang muda-muda, yang remaja-remaja ini belajar dari beliau gitu nah. Gimana betul-betul berhikmah dan pengersa Abah tuh gimana gitu. Jadi semangatnya itu Iya, berasa untuk ya. untuk menumbuhkan semangat lah gitu nah. Maksudnya beliau yang tua gitu nah, semangat. Masa kami yang muda-muda itu nggak semangat gitu nah. Soalnya kami yang muda tuh lebih semangat lagi gitu. Harusnya nah. kayak Iya. gitu. Anak-anak muda jangan loyo. Iya, jangan loyo. Oh, oke. Jangan cuman rebahan doang. Iya, Oke. rebahan. Jadi daerah-daerah yang dikunjungi oleh Wakil Talkin Bangir Sabah ini kan Kiai Saifullah ini kan modelnya macam-macam. Iya. Ya kan kalau kita tonton di podcast Tasawuf tuh Iya. beliau cerita sampai naik boot, terus naik sampan yang ada mesinnya, ngompreng ya, ngompreng mobil. Itu juga dialami oleh Adam. Iya. Maksudnya di sana kan di Kalimantan itu kan masih, maksudnya daerahnya masih pelosok lah. Masih hutan, Alat nyebrang transportasi sungai. juga masih minim. Iya, masih minim. Infrastruktur juga Iya, masih. kurang lah gitu. Apalagi terutama di daerah pedalaman gitu nah Bang. Sedikit betul di sana. Tapi alhamdulillah sekarang tuh mulai sedikit lah di sana. Maksudnya di pelosok itu masuklah Toroqat Naksabandia ini. Mulai maksudnya kan Ustaz Sabrullah ini kan ada kembarannya Ustaz Sabruddin. Beliaulah yang membina gitu nah, membina. Kalau Ustaz Sabrullah kan tugasnya mentalkin. Ya. Kalau Ustaz Sabruddin tuh tugasnya membina ihwan-ihwan yang sudah ditalkin oleh Ustaz Sabrullah. Saudara kembar. Iya, saudara kembar. Oh, oke. Iya. Supaya lebih mantap lagi lah ihwan kita yang di sana. Terutama untuk kami yang remaja ini yang lebih diperhatikan sama beliau. Jadi Adam ini bukan cuman ikut ke daerah-daerah yang akan ditalkin, Iya. tapi juga ikut membantu pembinaan. Iya, alhamdulillah. Berhikmah lah ya. Iya. Kalau di sana kalau boleh tahu nih, ikhwan-ikhwan akhwat yang ada di Kalimantan tuh rata-rata nih yang talkin zikir tuh usia berapa rata-rata? Rata-rata sih kok di sana itu Bang, rata-rata orang tua lah. Orang tua. Remajanya itu bisa dihitung dengan jari. Nah Adam sendiri kenapa bisa tertarik? Kan yang ikut banyak orang tua. Iya. Karena gimana Bang ya? Karena ingin belajar memperdalami agama dan juga Dulu apa sih, lulusan apa sih? madrasah aliyah saya dulu. Madrasah Aliyah. Iya. Malah di Aliyah nggak belajar tarekat ya? Ada sih dibahas sedikit-sedikit Oh ada aja. sedikit-sedikit Iya, ya? sedikit-sedikit. Oke. Di pelajaran apa tuh? Itu pelajaran akhlak. Pelajaran akhlak. Oh masuknya ahlak ya? Akhlak. Akidah ahlak? Iya, akidah akhlak. Oke. Ya sebenarnya kalau mau mau bertarekat nggak harus tunggu tua ya. Iya, Justru lebih muda, lebih muda. lebih baik. Iya. Gitu. Berarti Adam nih ketika mulai bertarekat,
kemudian ikut berkecimpung di dunia dakwah, ya kan? Walaupun belum sampai dakwah itu, tapi kan mulai nih, belajar bagaimana menghadapi masyarakat, bagaimana Pak Kiai misalnya memberikan kajian, keilmuan. Ini kan di sini kan proses pembelajaran yang luar biasa. Tidak hanya mendapatkan sekedar teoritis, tapi juga cemplung langsung gitu. Ada nggak sih perbedaan waktu Adam sebelum kenal TKN dengan kenal TKN? Ada nggak perbedaannya? Banyak bang. Banyak perbedaannya banyak. Apa tuh banyaknya? Dulu gimana dulu? Kalau sebelum ikut TKN kan dulu kayak masih malas-malasan lah dalam beribadah. Iya. Tapi semenjak ikut Torekoh itu mulai belajar lah untuk memperoleh agama, untuk memperbaiki ibadah kita, kualitas ibadah kita sedikit-sedikit gitu. Iya. Oke, dari segi ibadah. Iya. Kemudian dari segi ketenangan gimana? Alhamdulillah dalam selama ikut Torekoh tuh lebih maksudnya banyak tenangnya lah. Oke. Iya. Nggak galau ya? Nggak galau. Biasanya anak muda galau biasanya. Iya. Jadi lebih tenang ya? Iya, lebih tenang. Orang tua gimana orang tua? Orang tua alhamdulillah sudah ber-TKN. Kamu yang ngajak? Iya. Gimana dulu waktu ngajak orang tua? Ngajak orang tua itu gimana ya? Mereka kan umpamanya belum paham lah tentang TKN itu. Maksudnya karena saya yang ngajak mereka ikut, bukan dari kemauan diri sendiri gitu. Jadinya belum mengamalkan sepenuhnya lah gitu. Mungkin ngelihat juga kok anak saya nih ibadahnya jadi tambah rajin gitu ya. Anak saya kok akhlaknya jadi makin baik gitu. Jadi orang tua tuh jadi percaya kan. Jadi ketika diajak, waktu itu talqin sama siapa? Sama Pak Kiai Saprullah. Oke. Berarti bapak ibu ya? Iya. Oke. Adik punya adik? Punya saya adik. Udah talqin belum? Masih kecil ya? Belum. Masih kecil ya. Oke. Jadi kecenderungan bertarekat di Kalimantan itu meningkat ya? Alhamdulillah. Makin banyak orang ditalqin. Iya. Itu Pak Kiai kalau sekali nalkin berapa orang tuh? Tergantung bang. Tergantung daerah ya? Iya, tergantung. Biasanya ada banyak juga, ada sedikit juga yang ikut di sana. Soalnya di sana kan orang doktrinnya orang ikut Torekot itu harus orang-orang tua. Oke. Doktrinnya tuh harus orang umur 40 tahun gitu. Ini belum 40 tahun nih, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Adam sendiri gimana? Menurut Adam? Harus tunggu 40 tahun nggak? Awalnya gitu bang. Awalnya gitu ya? Iya awalnya. Tapi dengan penjelasan dari ikhwan yang ada di sana sama Pak Ustaz Saprullah, Ustaz Saprudin menjelaskan bahwa ikut Torekoh itu tidak harus umur 40 tahun gitu nah. Lebih afdolnya lagi kita masih muda, masih sehat, ambil talqin gitu. Benar. Kalau udah tua, iya. Kalau udah tua ya lebih ripuh kali ya. Kalau muda kan lebih energi gitu. Namanya manusia kan penyakit hati pasti ada. Iya. Kalau penyakit hati dari sejak muda itu sudah dipangkas, sudah dibersihkan, maka dampaknya juga lebih baik lagi untuk diri kita sendiri ya kan. Oke, berarti Adam nih sekarang ikut berkhidmat melalui dakwah bersama Pak Kiai Saprullah. Iya. Ada nggak waktu cerita nih Adam mengalami kesulitan dakwah sama Pak Kiai? Sebenarnya dalam masalah kesulitan nggak ada sih. Nggak ada ya? Lancar-lancar aja ya? Lancar-lancar aja, alhamdulillah. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Nggak ada tantangan halangan atau apa enggak ya? Lancar-lancar aja. Paling ya cuma sedikit tidur aja sih. Oh. Sedikit tidur aja. Jadi tidurnya sedikit. Iya. Oh, jadi sebetulnya proses ikut dakwahnya, ikut dakwah menyebarkan kalimat tauhid di berbagai daerah itu riadoh juga berarti ya? Iya riadoh. Bener gak? Iya. Ya mau ngomong tidur sedikit kan? Iya. Ya kan Pak Kiai bilang kan, kita kalau datang ke pelosok itu nggak cukup waktu 1 hari. Iya. Perjalanan aja bisa. Perjalanan berjam-jam. Oh iya bisa 1 hari. Ya, 1 hari. Ya kan maka untuk berdakwah ke satu daerah itu berhari-hari. Iya berhari-hari. Dan Adam itu merasakan itu. Merasakan. Nggak ngeluh.
Kalau dibilang ngeluh enggak juga sih Bang. Enggak juga. Cuma capek aja. Oh, Kalau capek fisik Iya, tapi capek hati mah fisik. senang ya. Iya. Kenapa bisa senang? Ya karena gimana ya? Karena ingin belajar berhikmah aja sih kepada pengersa Abah itu. Iya. Ya sebelumnya belum pernah ketemu ya. Belum pernah sama sekali. Tapi sama pengersa Abah tuh Yakin. yakin. Iya. Apa sering baca biografinya, baca kitab karangannya, atau bertemu dengan murid-muridnya atau seperti apa? Iya, karena membaca biografi beliau juga. Biografi beliau itu banyak yang menceritakan lah bagaimana akhlaknya pengersa Abah kepada sesama. Ya. Gitu. Belajar lah kami yang muda-muda ini belajar mengikuti beliau walaupun tidak sepenuhnya gitu Bang. Iya. Jadi walaupun tidak pernah bertemu langsung, Iya. tapi bisa merasakan kedekatan. Iya. Robito Robito. sama Abah, ada keterikatan ruhani dengan beliau, dan itulah yang membuat Adam juga ingin terus berhikmah. Iya. Nah, terutama di daerah Kalimantan. Iya. Kalimantan kan wilayahnya luas, ya kan? Iya. Berbeda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta masjid satu ajan itu bisa sebelahnya ajan. Kita dengar ajan tuh satu waktu bisa 5 tempat gitu. Nah, di Kalimantan kan pasti nggak kayak gitu. Iya. Masjid berjauhan. Iya. Untuk sampai ke majelis-majelis zikir, majelis taklim juga jauh. Iya. Pasti kan tantangannya beda. Iya. Maka hal yang menurut saya ya luar biasa lah. Kalau Adam nih bisa berkecimpung di dunia dakwah. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan. Amin. Untuk Adam sendiri, semangat terus ya kan. Dan ini juga jadi modal penting buat Adam ya kan. Jangan juga berhenti belajar. Karena kan biar bagaimanapun Kiai Safrullah ini perlu kader-kader. Seperti Adam nih, belajar keilmuan kayak beliau. Kemudian juga semangat untuk terus mengembangkan diri supaya nanti di Kalimantan ini ajaran TKN ini bisa terus lestari. Bukan hanya kita amalkan, tapi kita amankan dan kita lestarikan. Ini sepertinya mudah kita bicara ini, ya kan? Tetapi dalam prakteknya, pasti ada tantangan. Iya, pasti itu. Pasti ada tantangan. Oleh karenanya, mudah-mudahan nih ikhwan akhwat yang ada di Kalimantan, Adam dan seluruh ya wakil talqin, para pembina ini dalam keadaan sehat lahir batin dan istiqomah. Wa'tasimu bihablillah. Oke. Satu nih Adam yang menjadi rasa penasaran saya juga. Adam ini kan masih muda. Usia berapa sih? 20 baru saya Bang. Usia 20 tahun. Berarti awal ber-TKN usia 18 ya? Iya, usia 18 dulu. Baru 2 tahun dong? Iya. Baru 2 tahun ya. Punya harapan nggak untuk ikhwan akhwat TKN nih? Adam kan masih muda nih. Mungkin ada gambaran khusus harapan gimana sih TKN ke depan? Harapan saya sih bisa menyebar lah di sana itu Bang. Di mana, di Kalimantan? Iya, di Kalimantan, khususnya di daerah saya Tenggarong lah gitu. Tenggarong masih sedikit. Iya, masih sedikit betul di sana. Hanya ada beberapa aja, masih ada ikhwan di sana. Iya. Jadi pengen lebih masif. Iya, lebih masif. Oke. Kira-kira apa yang akan membuat lebih masif TKN di sana? Sebetulnya di sana sih sebetulnya cuma menjelaskan aja sih untuk untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ikut tarekat itu mudah gitu bukan cuma untuk kelas-kelas kiai gitu Oke, berarti meluruskan kesalahpahaman. Iya, meluruskan kesalahpahaman. Berarti sebagian masyarakat terutama di Kalimantan masih ada kesalahpahaman. Di antaranya tadi kalau bertarekat harus tunggu usia 40 tahun. Nah, kalau sampai 40. Iya. Kalau nggak sampai. Ya kan? Nah, mungkin itu salah satu jawaban juga kan? Iya. Nah, emang siapa yang jamin usia kita sampai 40. usia 40 tahun? Itu berarti salah satu tantangan besarnya adalah meluruskan kesalahpahaman. Adam ini kan aktif di media sosial. Iya. Artinya sering berinteraksi lah, melihat. Adam melihat gimana media sosial sekarang?
Apakah dakwah tarekat itu juga penting nggak dikenalkan kepada anak muda lewat media sosial? Sangat penting Bang, karena anak muda sekarang kan lebih banyak berinteraksi dengan media sosial kan. Makanya kita Adem sehari berapa jam? tergantung sih. Tergantung. Gantung kalau lagi waktu kosong lama ya. Terus anak muda kan senang mainnya medsos terus Di medsos, makanya dari itu kita harus apa ya, gimana ya, kalau bisa memperkenalkan tarekat lewat dari media sosial juga sih. Jadi di media sosial tuh banyak juga hal-hal yang negatif gitu nah Bang. Gitu. Oke. Jadi banyak syubhatnya Iya ya. banyak subhatnya. Banyak serangan juga Iya, terhadap banyak orang tarekat ya. serangan juga. Sufi-sufi ini difitnah. Iya difitnah. Oke, walaupun memang kita tidak pungkiri ada yang sufi-sufian Iya gitu. betul. Akhirnya orang yang memang belajar tarekat di jalur yang benar ini kena imbasnya. Iya kena imbasnya. Gitu. Oke. Jadi medsos ini penting. Iya penting. Karena anak-anak muda seperti Adam ini Iya. banyak informasi itu justru didapatkan melalui medsos. Iya medsos. Oke. Udah download aplikasi TK News belum? Sudah. Udah? Sudah. Wah, gimana aplikasinya? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Itu Sangat juga membantu lah. sangat membantu Iya, ya. sangat membantu lah. Jadi mudah-mudahan aplikasi TK News ini bisa menjadi apa ya? Penghubung lah Iya. antar ikhwan akhwat gitu. Mudah-mudahan kita bisa bukan hanya bukan hanya ingin mengamankan dan melestarikan, tapi tidak ada tidak ada aksi, tidak ada langkah yang kita ambil. Minimal ajak orang download aplikasi. Iya. Nah, karena di sana kan insya Allah juga banyak informasi-informasi mengenai ketekienan. Ya kan, kenapa kita perlu bertarekat? Kenapa sih kalau zikir di TKN tuh ada zikir jahar, zikir khofi, dan juga ada acara podcast tasawuf. Dan salah satunya ini acara kisah berTKN. Gitu. Jadi kita angkat nih teman-teman ikhwan akhwat yang berTKN. Itu kan macam-macam orang berTKN. Ada yang memang dia berTKN gara-gara bapak ibunya sudah berTKN. Ada yang memang kayak tadi Adam nih lewat internet. Gara-gara pengen tahu kan. Jadi nyampe ke TKN kan. Alhamdulillah. Jadi masing-masing orang caranya beda-beda. Dan itu kan menjadi menjadi pengalaman orang masing-masing. Makanya mohon doanya juga nih dari teman-teman ya, terutama juga Adam nih generasi muda. Mudah-mudahan ini TKN News. Amin. Ya, dengan keberkahan dan karomahnya Pangeran Abah Anom ini bisa berhikmah juga. Jadi kan semua ini kan muridnya Abah Anom. Kita sama-sama berhikmah melalui daya dan potensinya masing-masing. Kayak Adam berhikmah melalui ikut mendampingi Pak Kiai, ya kan. Saya juga ini juga Kang Alim juga sama, semua gitu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Oke, nih Adam kan anak muda nih. Ada nggak pesan nih untuk generasi muda? Pesan saya sih jangan malas untuk belajar, jangan malu untuk bertanya, dan jangan bosan untuk memperbaiki diri. Wih, itu ya? Iya. Oke, makasih nih Dam. Iya. Udah mau bercerita di kisah berTKN. Mudah-mudahan banyak anak muda yang ikut bertarekat. Amin. Oke, makasih nih udah nonton dan menyaksikan kisah berTKN. Jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.